Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki semester 2 dan semester 2 ini kita awali dengan bab 4 yaitu tentang al-unwan atau alamat. Pada pertemuan yang pertama di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang mufradat atau kosakata dan hiwar atau dialog tentang alamat bagian pertama. Baiklah, yang pertama di sini ada al-mufradat atau kosakata. Di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama bitaqatun syakhsiyatun. Bitaqatun syakhsiyatun artinya kartu identitas diri atau kartu nama. Kemudian al-unwanu. Al-unwanu artinya alamat. Kemudian asyari'u. Asyari'u artinya jalan. Kemudian al-qaryatu. Al-qaryatu artinya desa. Kemudian al-madinatu. Al-madinatu artinya kota. Kemudian ar-raqmu. Ar-raqmu artinya nomor. Kemudian al-hatifu atau at-tilfun. Al-hatifu atau at-tilifun artinya telepon. Kemudian al-jawalu. Al-jawalu artinya handphone. Kemudian al-jiranu. Al-jiranu ini sebenarnya bentuk jamak dari jarun, artinya tetangga. Kemudian qoribun, artinya dekat. Kemudian ba'idun. Ba'idun artinya jauh. Kemudian qoribun jiddan. Nah, kalau qoribun jiddan ada jiddannya, berarti artinya dekat sekali atau sangat dekat. Nah, kalau jauh sekali atau sangat jauh, tinggal ba'idun ditambah jiddan di belakangnya, jadi ba'idun jiddan. Jauh sekali atau sangat jauh. Baiklah, itulah mufradat untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita lanjut ke al-hiwar atau dialog tentang alamat. Baiklah, yang pertama. Aina baituka? Aina baituka? Aina artinya di mana. Ini kata tanya yang menanyakan tempat, lokasi sesuatu. Baituka ini berasal dari kata baitun, artinya rumah. Kemudian ka ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk anta atau kamu. Baituka artinya apa? Rumahmu. Aina baituka, di mana rumahmu? Kemudian jawabannya, ini contoh saja ya. Baiti. Nah, kalau baiti ini berarti rumah saya. Ada ya sukun di sini. Ini adalah domir atau kata ganti kepemilikan untuk anak atau saya. Fi di syari jalan batu bara, jalan batu bara. Raqam arba'ah. Raqam artinya apa? Nomor. Arba'ah ini 4. Raqam arba'ah, nomor 4. Madinati Malang. Madinah artinya apa? Kota. Madinati Malang, kota Malang. Kemudian contoh lain, ma'unwanuka. Ma'unwanuka. Ma ini artinya apa? Unwanun artinya apa? Unwanun. Unwanun artinya alamat. Ka ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk anta atau kamu. Unwanuka artinya alamatmu. Apa alamatmu? Nah, dalam ungkapan bahasa Indonesia, biasanya kita tidak gunakan apa alamatmu, tapi di mana alamatmu. Nah, kemudian jawabannya, unwani, unwan artinya alamat. Kemudian ya sukun ini adalah domir atau kata ganti kepemilikan untuk ana atau saya. Unwani berarti alamat saya. Syari, jalan. Supratman, jalan Supratman. Raqam tis'ah, nomor 9. Kemudian Qaryah Sukajaya, desa Sukajaya, Bandung, Bandung. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita menanyakan di mana alamatmu, kita gunakan ma, ya, bukan aina. Kenapa? Karena aina itu ditujukan untuk apa? Untuk menanyakan lokasi sesuatu atau tempat sesuatu. Sedangkan dalam di mana alamatmu, dalam pertanyaan ini, kita tidak menanyakan lokasi alamatnya, tapi yang kita tanyakan adalah alamatnya itu sendiri. Maka kita gunakan ma unwanuka, jangan gunakan aina unwanuka. Tapi kalau ingin bertanya tentang lokasi rumah atau lokasi sekolah, baru dipakai aina. Contoh, aina baituka, di mana rumahmu? Atau aina madrasatuka, di mana sekolahmu? Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain dalam al-hiwar atau dialog tentang alamat, ma'unwanu baitika. Ma'unwanu baitika. Ma'unwanu ini apa artinya? Apa
alamat atau di mana alamat baitika. Nah, baitun artinya rumah, kemudian ka ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk anta atau kamu. Baitika, rumahmu. Ma unwanu baitika, apa alamat rumahmu atau di mana alamat rumahmu? Kemudian jawabannya unwanu baiti, unwan alamat, baiti rumah saya. Ini ada ya sukun yaitu domir atau kata ganti kepemilikan untuk anak atau saya. Syari jalan, Syarif Husain rokem sittah, nomor 6. Nah, jangan lupa dalam pertanyaan ini kita tidak gunakan aina karena kita tidak menanyakan lokasi rumah, tapi kita menanyakan alamat rumah. Maka kita gunakan ma unwanu baitika. Jangan gunakan aina unwanu baitika, itu salah. Baiklah, dalam pertanyaan ini kita bisa rubah rumahnya. Contoh kita ingin menanyakan alamat sekolah, tinggal kita ganti menjadi madrasah. Contohnya ma unwanu madrasatika, apa atau di mana alamat sekolahmu. Nah, nanti bisa kita rubah-rubah. Contoh di mana alamat rumah pamanmu, tinggal kita ganti kalimat yang belakangnya menjadi ma unwanu baiti ammika dan sebagainya. Kemudian contoh lain dalam dialog atau al-hiwar tentang alamat, ma raqmu hatifika atau ma raqmu telefonika. Jadi boleh pakai hatif atau boleh pakai telepon. Ma raqmu, ma ini apa? Raqam artinya apa? Nomor. Hatif atau telepon artinya telepon. Hatifika, ini ada ka, domir atau kata ganti kepemilikan untuk anta atau kamu, berarti hatifika artinya teleponmu, telefonika teleponmu atau telepon kamu. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita juga tidak pernah mendengar orang bertanya nomor telepon itu apa nomor teleponmu, tapi biasanya kita mendengar berapa nomor teleponmu, gitu ya. Jadi kalau di ungkapan bahasa Indonesia ini biasanya kita gunakan berapa nomor teleponmu, bukan apa nomor teleponmu. Baiklah, jawabannya raqmu hatifi atau raqmu telefoni. Raqam artinya nomor, hatifi hatif telepon. Ini ada ya sukun yaitu domir atau kata ganti kepemilikan untuk anak atau saya. Hatifi berarti telepon saya. Raqmu hatifi, nomor telepon saya. Nah, kalau nomor telepon kita baca dari yang ada dalam kurung dulu ya. Dalam kurung ini kodenya. Kita baca untuk angka tetap dari kiri, bukan dari kanan. Contoh di sini 0341, kemudian 803254. Jadi nomor telepon saya 0341 ini ya, 803254. 803254. Jadi mulai dari yang kurung dulu, tapi baca angkanya dari kiri tetap. Baiklah, contoh lain. Ma raqmu jawalika. Nah, ma raqmu ini apa? Raqam nomor, jawalika, jawalun artinya handphone. Jawalika ini ada ka, domir atau kata ganti kepemilikan untuk anta atau kamu. Jawalika artinya nomor handphonemu. Ma raqmu jawalika. Nih, kalau di dalam ungkapan bahasa Indonesia kita terjemahkan berapa nomor handphonemu? Kemudian jawabannya raqmu jawali, raqam artinya nomor, jawali, jawal itu handphone, jawali ada ya sukun yaitu domir atau kata ganti kepemilikan untuk ana atau saya. Jawali berarti handphone saya. Raqmu jawali, nomor handphone saya. Ingat, ini nomornya kita baca dari kiri. 081 234 567 891. Ini raqam jawali. Nanti kita belajar untuk pelajaran selanjutnya angka dalam bahasa Arab. Kemudian contoh lain ini kam. Kam adadut talamidhi fi faslika. Kam artinya berapa. Adadu, adad artinya jumlah. At-talamidhi ini bentuk jamak dari tilmidun artinya siswa. Kalau at-talamid berarti siswanya banyak atau siswa-siswa. Fi di faslika. Faslun artinya apa? Kelas. Ka ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk anta. Faslika berarti kelasmu. Kam adadut talamidhi fi faslika. Berapa jumlah siswa-siswa di dalam kelasmu? Jawabannya ini contoh. Adadut talamidhi fi fasli ithnani wa thalathuna taliban.
Adadu, ini jumlah. At-talamidhi, siswa-siswa. Fi fasli, fi di fasli. Fasli, faslun artinya kelas. Kalau fasli ada ya sukun, berarti ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk anak atau saya ya. Fasli berarti kelas saya. 32 taliban siswa. Adadut talamidhi fi fasli isnani wa salasuna taliban. Jumlah siswa-siswa di dalam kelas saya ada 32 siswa. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini perbedaan penggunaan kam dengan ma. Walaupun dalam bahasa Indonesia kita sama-sama terjemahkan berapa, cuma di dalam menanyakan nomor telepon atau handphone ini kita gunakan ma, bukan kam. Jadi kita gunakan ma, bukan kam dalam menanyakan nomor telepon atau handphone. Kenapa? Karena kam itu kita gunakan untuk menanyakan jumlah. Sedangkan dalam pertanyaan ini, berapa nomor teleponmu atau berapa nomor handphonemu, kita tidak menanyakan jumlah nomor telepon, kita tidak menanyakan jumlah nomor handphone, tapi yang kita tanyakan adalah nomor telepon itu sendiri atau nomor handphone itu sendiri, maka kita gunakan ma. Ingat, kita tidak menanyakan jumlah nomor telepon, tapi yang kita tanyakan adalah nomor teleponnya atau nomor handphonenya, maka di sini kita gunakan ma. Sedangkan dalam contoh yang ketiga ini, kita gunakan kam karena yang ditanyakan memang jumlah siswa, maka kita gunakan kam. Nah, itu jadi harus diperhatikan, jangan sampai salah menggunakan kata tanya. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Pelajari, dipraktekkan, dan perbanyak latihan agar lebih mendalam lagi pemahamannya. Syukron, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.